Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian tauhid pada malam ini, masih berkenaan masalah ta'alluq sifat ma'ani. Sebelumnya, sembari kita mengingat yang fardu ain, supaya jangan lupa, kita ulang sedikit sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu tak terhingga banyaknya. Sifat yang wajibnya itu tidak terhingga banyak. Semua sifat yang wajib bagi Allah itu adalah sifat kesempurnaan. Allah wajib bersifat dengan sifat kesempurnaan tak terhingga banyak. Wajib bagi kita yang mukallaf itu beriktikad, wajib menurut syarak, berdosa kalau kita tidak beriktikad. Meyakinkan sifat yang wajib bagi Allah, wajib di sini wajib akli, sifat yang wajib akli bagi Allah Subhanahu wa taala itu sifat kesempurnaannya itu tidak terhitung banyak. Cuma yang wajib kita ketahui 20 yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala, 20 yang mustahil bagi zat Allah taala, dan 1 yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, 20 yang wajib itu wajib bagi setiap mukallaf, wajib syara' mengetahui barang yang wajib menurut akal, yang 20 sifat yang wajib akal bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga lawan daripada 20 sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil baginya. Wajib menurut syarak kita mengetahui. Dan wajib juga menurut syarak mengetahui yang jaiz bagi Allah yang satu itu. Wa ammal jaizu fi haqqihi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuh. Memperbuat mungkin atau meninggalkan dia. Itu wajib kita tahu. Menurut syarak, 1 yang jaiz bagi Allah, tak banyak, cuma 1 yang jaiz bagi Allah, menjadikan alam ni atau tidak menjadikan alam. Jadi 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, 1 yang jaiz bagi Allah. Itulah jadi jumlahnya 41 yang terkandung di dalam kalimah la ilaha illallah. Nah, masing-masing yang 20 itu dibagi 4. 1 sifat nafsiyah, itu namanya wujud. 5 sifat salbiyah, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsihi wa daniyah. 7 sifat ma'ani, qudrah, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. 7 sifat ma'nawiyah, kaunuhu ta'ala qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakallim. Itu yang fardu ain itu nanti. Secara global, dalilnya kita tahu. Secara ijmali, setidaknya kita tahu. Contoh, wujud ada zat Allah Ta'ala. Wajib ada zat Allah Ta'ala. Mustahil tiada zat Allah Ta'ala. Dalilnya baharu sekalian alam. Memadailah itu satu persatu. Nah, pada malam ini kita akan lanjutkan kajiannya. Kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Tsumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Kalau ada nanti kitab Miftahus Subyan, maka bisa dibawa. Memang sebaik-baiknya itu kalau kita belajar ada kitab. Kalau tak ada pun tak apa-apa.
Jadi memadai setidaknya kita mendongak. Tapi kalau ada kitab lebih bagus lagi. Kitab Miftahus Subyan halaman 24. Berbicara masalah ta'alluq. Tempoh hari makna ta'alluq itu sudah kita jelaskan. Supaya jangan lupa, arti ta'alluq itu yaitu menuntut sifat itu akan pekerjaan yang lebih atas berdiri sifat dengan tempat. Itulah pengertian daripada ta'alluq. Ta'alluq itu tuntut sifat akan pekerjaan yang lebih atas berdirinya sifat dengan tempat, sifat dengan zat. Artinya apa? Tuntut sifat akan perkara yang lain selain dia berada pada zat. Contoh, kudrat. Selain dia itu sifat yang berdiri pada zat, dia punya tugas fungsi. Apa fungsinya? Menjadikan, mengadokan daripada tak ada kepada ada, dan daripada tak ada menjadi kepada ada menjadi tak ada. Itulah dikatakan al-ijadu wal i'dam. Al-ijad tu diadakannya sesuatu daripada tak ada kepada ada. Inilah alam. Dulunya tak ada, diadakan. Itulah fungsinya. Selain dia berada pada zat, karena sifat ma'ani itu semua dia berdiri pada zat, berada daripada zat, dan dia punya tugas. Jadi semua sifat yang bertakluk itu adalah sifat ma'ani. Sifat nafsiyah tak ada ta'alluq, sifat salbiyah tak ada ta'alluq. Tapi sifat ma'ani berta'alluq. Semua sifat ma'ani berta'alluq kecuali sifat hayat. Kenapa berta'alluq? Karena ada tugas. Karena arti ta'alluq itu tuntut sifat akan perkara yang lain selain dia berada pada zat. Memang keadaan sifat ma'ani itu berada pada zat. Ada dia pada zat. Selain dia ada pada zat, dia punya tugas. Apa tugas kudrat? Mengadokan dan menindakadokan. Apa tugas iradat? Berkehendak menentukan. Apa tugas ilmu? Mengetahui. Apa tugas sama? Mendengar. Apa tugas basar? Melihat. Apa tugas kalam? Berkata-kata. Ada sifat ma'ani yang tak saya sebutkan. Sifat apa tadi? Hayat. Kenapa tak saya sebutkan? Karena sifat hayat tidak ada ta'alluqnya. Dia berdiri pada zat, tapi apa tugasnya? Tidak ada tugas dia, cuma hidup. Ayat tak ada menuntut sifat itu akan pekerjaan yang lebih. InsyaAllah pelan-pelan paham kan Bu? Kok diulang-ulang insyaAllah paham. Tak ada tugas, cuma dia menjadi syarat bagi sifat ma'ani. Nah, itu bagi gambaran dulu. Supaya masuk kepada yang ini kan agak makin tinggi dan sedikit. Karena bicara ta'alluq. Nah, ta'alluq sifat kudrah iradat sudah kita bahas pada malam Selasa juga di Masjid Nurul Atlas. Tapi kalau ingin nak mengikuti kajian tauhid di saat mana kita mengaji kitab Miftah ini bisa kita hadir. Cuma yang kononnya di sini kita mengaji tauhid, nanti di sana belum tentu lagi kita mengaji tauhid dan belum tentu juga tak mengaji tauhid. Terbukti yang ini malam Selasa yang sudah lewat di Masjid Nurul Akbar. Jadi yang tak datang ke sana tentunya ketinggalan. Sebagai kabar motivasi, membangkitkan semangat, janganlah kalau kita nak mengaji itu betul-betul, bukan tak betul kita ngaji, ingin betul, usahakan nanti tambah lagi. Selain kita istiqamah mengaji di sini,
karena kita dekat rumah. Bagaimana nanti ke tempat yang lain? Macam mana puasan kita? Buat tidak? Buat tidak? Tentu kadang ada buat. Aku mengaji di sini aja lah. Tapi nanti ada suatu saat, macam mana kita takut meninggalkan sembahyang. Begitu juga lah kita takut. Jangan sempat tak belajar. Kemana tempat pengajian kita hadiri. Sebaik-baiknya seperti itu. Jadi karena kita ini bergilir malam Selasanya, maka kalau dapat di mana tempat ada pengumuman pengajian, kita hadirilah. Setidaknya malam Selasa bisa kita hadir, jadilah. Tidak di tempat-tempat pengajian lain. Tapi lebih baik kalau dapat pengajian lain kita hadiri. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya pun begitu juga. Nah, jadi setidaknya saya ajak Bapak Ibu sekalian. Karena malam ini pun nanti insya Allah kalau luang waktu saya pun tetap belajar juga nanti untuk tahsin di Pajak Sori. Saya sempatkan insya Allah. Kemudian malam besok saya belajar. Kajian Tauhid juga. Kifayatul Awam dan kitab Fiqih. Kifayatul Ulam. Malam Kamisnya saya pula masuk untuk mengaji di Pematang Kuing. Malam Jumatnya kembali saya mengaji lagi. Belajar. Malam Sabtunya mungkin masih kosong. Malam Ahadnya biasanya baru malam keempat kembali saya mengaji lagi. Habis itu. Jadi kalau dapat, saya ajaklah seperti itu juga. Nah, supaya kita betul-betul ingin nak tahu. Karena saya masih sedikit ilmu, makanya saya belajar. Karena sedikit ilmu, kekurangan-kekurangan seperti itu. Bagi kaum ibu, ada juga pada hari Ahad. Mungkin di sini ada juga hari Ahad. Setiap hari Ahad kan, alhamdulillah di apa namanya tuh, di musolah itu pun ada juga hari Ahad. Insya Allah minggu depan saya masuk di situ. Kajian tauhid ada, kaji fikih dan tasawuf itu bergilir, terus bergilir. Nah, jadi itulah karena di akhir zaman nih, sebagaimana pesan guru saya juga, guru kita lah, Ustazuna Irhas, maka banyak-banyaklah hadir di majelis taklim. Karena kalau kita periksa di kita, jagang banyak amal bona kita di rumah udah. Sampai di rumah kan kita sibuk. Kalau tidak HP, televisi. Kalau tidak nanti disibukkan dengan anak-anak. Jadi bila lagi kita nak buat amal. Maka hadirlah pengajian-pengajian seperti ini. Karena ada di dalam kitab hadis, Osforiyah itu disebutkan. Membaca la ilaha illallah saja, kalau tidak nak buat amal, maka bisa menghapuskan dosa sebanyak 4.000. Tapi macam mana dia membaca la ilaha illallah dengan penuh ketakutan, khauf, seolah-olah tercabut sendi-sendinya. Berarti dia membaca la ilaha illallah itu macam mana? Berarti pun kehusukan. Seolah-olah dia besok kan mati. Maka bisa tercampak dosa-dosanya. Bahkan dosa besar sebanyak 4.000. Tapi berapa banyak kita membaca la ilaha illallah? Kan minimal kalau dapat 300 satu hari. Ini jangan 300. 5 biji satu hari nak rutin pun payah kita. Jadi hadirilah majelis taklim. Karena usia kita boleh jadi malam ini masih ada, malam esok masih ada, malam esok lagi masih ada, malam esok sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di musolah setelah solat subuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah si Polan bin si Polan, kata nazir masjidnya. Kita pun gaduh, siapa meninggal? Siapa meninggal tu? Tak jelas mana. Bukan dalam ulang hari hanya belakang. Tak apa bunyinya. Seharusnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita itu asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Dah, kita lanjut. Sifat kudrah udah ta'aluknya. Kemudian masuklah sifat ilmu.
Saya baca, sama-sama kita simak. Dan ilmu yang ta'alluq iyo dengan segala yang wajib, yaitu tiap-tiap yang wajib, seperti zat Allah Ta'ala dan segala sifat kamalat. Dan pada tiap-tiap yang harus, seperti menjadikan alam atau meniadakannya. Dan pada tiap-tiap yang mustahil, seperti menyengutui dengan Allah Ta'ala dan tiada bersifat iyo dengan sekalian sifat kemalatnya. Maka ketiga-tiga ini diketahui Allah Ta'ala, artinya takluk ilmunya dengan dia. Nah, sampai di situ kira-kira paham maksud Abu? Saya baca gitu aja. Tentunya belumlah kita paham semua. Nah, ilmu artinya apa? Mengetahui. Yang takluk iyo dengan segala yang wajib. Jadi takluk sifat ilmu itu meliputi, menyeluruh. Dikatakan menyeluruh itu takluknya menyeluruh. Takluk pada yang wajib, takluk pada yang mustahil, takluk pada yang jaiz. Cuma di sini takluk pada yang wajib, takluk kepada yang jaiz, takluk kepada yang mustahil. Memang kalau kita tengok urutannya, kalau wajib senantiasa ada saja. Kemudian masuklah yang jaiz. Boleh ada, boleh tidak. Kemudian barulah mustahil. Tak ada sama sekali. Tapi ulama selalu membahas setelah wajib mustahil untuk memudahkan paham. Ada saja dikatakan wah. Tak ada, tak pernah ada dikatakan mustahil. Kemudian boleh ada, boleh tidak dikatakan harus. Jadi teks bahasa Arabnya mala yatasawwaru fil aqli adamuhu, yang artinya barang yang tiada terupa pada akal ketiadaannya. Itulah arti wajib pada akal itu, jangan lupa. Itu jangan dilupakan. Macam kita membaca Fatihah kan tak lupa-lupa. Gitu juga lah diketanya bikin uang nanti. Apa arti wajib? Kita tanya lagi. Wajib apa nak kau hendakkan? Rupanya wajib tu buat apa? Ada wajib akal, ada wajib syara', ada wajib adi atau adat atau adat. Jadi kita tinggal pilih. Oh, wajib akal. Kalau wajib akal nak kau hendakkan, barang yang tiada terupa pada akal ketiadaan, tak ditimo pada akal tak adanya. Aduh, tak pernah menerima, tak ada. Ataupun aduh, tak pernah, tak ada. Itulah dikatakan wajib akal. Wajib apa lagi nak kau hendakkan? Wajib syara'. Kalau wajib syara' lain lagi. Dikojokan berpahala, ditinggalkan mendapat dosa. Ini hukum taklifi namanya. Taklifi. Pembebanan Allah bebankan pada setiap yang namanya mukallaf, dituntut dia oleh Allah. Ada tuntutan wajib, ada tuntutan sunat, ada tuntutan yang haram, ada tuntutan yang makruh. Cuma tuntut-tuntut di situ ada tuntut suruh. Tuntut suruh itu mana? Yang wajib dan yang sunat. Ada tuntut larangan. Tahu enggak? Yang mana dia? Yang haram dan makruh. Yang mubah tak apalah lagi. Dikojokan, tak dikojokan sama saja.
tak dibagi dosa, tak dibagi pahala. Tapi bisa menjadi yang mubah itu jadi wajib, bisa jadi sunat, bisa juga menjadi haram. Seperti itu. Itu wajib syara' namanya. Kemudian ada wajib adi, wajib adat. Sebagaimana sudah kita contohkan, setiap bondo yang kita jatuhkan dari atas, tentulah dia ke bawah. Setiap api yang sifatnya membakar, kalau kita sentuhkan dengan benda yang kering, macam kertas yang koin, kita sentuhkan, pastilah terbakar. Wajib menurut adat. Namun yang wajib menurut adat, tidak wajib menurut akal. Itu pula dia. Seperti itu. Jadi nampaklah, tahulah kita membedakan mana yang wajib akli, mana yang wajib syar'i, mana yang wajib adi. Kira paham bu sampai di situ? Insya Allah paham. Itulah insya Allah paham. Nah, jadi ilmu itu takluk pada yang wajib, takluk pada yang mustahil, takluk pada yang jaiz. Dan takluk ilmu itu takluk inkishaf, terbuka, nyata dia. Dan takluknya cuma satu saja, tanjizi qadim. Dengan tanjizi qadim itulah mengetahui Allah Subhanahu wa taala, apa saja diketahui yang wajib, apa saja diketahuinya yang mustahil bagi dia, apa saja diketahuinya yang jaiz baginya. Macam mana pula takluk sifat ilmu pada yang wajib? Apa contohnya? Arti ilmu itu mengetahui. Tanjizi qadim. Tanjizi ini nyato. Qadim itu azali, tak ada permulaan. Nyato tahu Tuhan. Nyato Allah Ta'ala mengetahui pada azalinya. Diketahuinya pada yang wajib, berarti diketahui zat Allah Ta'ala dan segala sifat kemalat. Diketahuinya zat dan sifatnya. Itu takluk pada yang wajib sifat ilmu. Nyato Tuhan, nyato tahunya Allah, mengetahui Allah Ta'ala sejak azali. Arti azali itu qadim. Qadim itu artinya tak ada permulaan. Saat mana yang lain tak ada ataupun belum ada, yang ada hanya siapa? Hanya Allah. Allah itu zat dan sifat. Allah itu bukan sifat. Allah itu zat yang bersifat. Nah, yang ada hanya Allah. Maka diketahuinya lah Allah itu wajib tidak adanya. Wajib, arti wajib adanya itu senantiasa ada saja. Nah, takluk pada yang wajib berarti diketahui zat dan sifatnya. Allah mengetahui dirinya sendiri. Nah, itulah dia. Itu takluk sifat ilmu pada yang wajib. Arti takluk itu ingat. Maka saya ulang tadi supaya tahu arti takluk. Kita singkat tugas. Ilmu artinya mengetahui. Selain ilmu itu berada, berdiri atau ada ia pada zat, dia punya tugas mengetahui. Apa saja diketahuinya, meliputi. Artinya apa? Diketahuinya yang wajib, diketahuinya yang mustahil bagi dia, diketahuinya yang jaiz bagi dia. Yang pertama tadi dah kita jelaskan. Takluk pada yang wajib sifat ilmu, diketahuinya zat dan kok dapat disambung lah. Kira paham kira ni. Biasanya kalau saya di prioritas ibu-ibu tu heboh. Saya ulang-ulang balik. Diketahui zat dan sifatnya. Gitu dia. Dia semangat jadi dia. Kira paham yang saya bilang tadi. Takluk sifat ilmu.
Ilmu itu artinya apa? Mengetahui. Dia takluknya umum. Dikatakan umum itu semua. Yang katakan semua mana? Yang wajib, yang mustahil, yang jais. Takluk pada yang wajib, takluk pada mustahil, takluk yang jais. Tak ada selain itu lagi. Itulah umumnya. Kenapa? Karena ada juga sifat yang lain tidak umum. Macam sifat kudrah iradat tempuai, takluknya hanya kepada yang harus atau yang jaiz. Tidak takluk sifat kudrat pada yang wajib, tidak takluk sifat kudrat pada yang mustahil. Dia hanya takluk pada yang harus. Yang harus itu mana? Alam ni boleh ada, boleh tidak. Maka tugasnya mengadakan alam ni atau tidak adakan alam. Kenapa tak pada yang wajib? Nah, kita cuba dulu. Arti kudrat itu apa? Kuasa mengadakan dan menidakadakan. Itu tugas dia. Andai kata takluk pula pada yang wajib, arti yang wajib tadi apa? Aduh, tak pernah. Nah, itu dia. Berarti ada menangkap dia. Kalau kita mancing, lamu itu buah 64. Atuh aja gitu. Tak ada menangkapnya. Nah, pindah tak gitu? Pindah ngapain? Tunggu balik tarikannya. Jadi kalau dapat yang dah tahu nih, sambung aja. Karena kalau untuk tauhid nih, sebagaimana pesan guru kami dulu, Ustaz Hafiz Yazid, malah disuruhnya saat membaca kitab tauhid itu, bertanyalah. Tak apa-apa. Kenapa? Karena setelah lalu nanti hilang dia. Nah, jadi ketika diulang-ulang untuk tauhid ini mesti itu. Cak menangkap dia. Disambunglah tu oleh jemaah. Begitulah jauh. Beda dengan yang lain. Kalau yang lain kita pikir ini. Kan ini sulit untuk memahaminya. Nah, andai kata takluk pula sifat kudrat pada yang wajib. Arti wajib tadi tak pernah tak ada aja. Sedangkan kudrat itu tugasnya mengadukan dan menidakkan. Andai kata pula takluk pula sifat kudrat pada mengadukan yang wajib. Apa jadinya? Jadinya tahsilul hasil. Mengadukan yang sudah ada. Tahsilul hasil sudah tak bisa, tak ada arti. HP ini juga. Kuasakah Tuhan mengadukan HP ini juga dia. Itu suatu yang mustahil. Mengadukan yang udah ada. Itu juga bondonya. Alam ini ada. Adakah alam lain selain alam ini? Tak ada. Nah, alam ini hukumnya wajib apa harus? Harus. Boleh, ada boleh tidak. Jadi kalau takluk sifat kudrat pada mengadukan yang wajib, berarti mengadukan yang sudah ada. Mengadukan yang sudah ada. Itu namanya tahsilul hasil. Atau kebalikannya, kalau itu Pak kan mengadukan yang sudah ada. Kok mentaadukan yang wajib? Akan kuasa Tuhan? Tak bisa dikatakan seperti itu. Arti wajib tak pernah dia tak ada selama. Takluk sifat kudrat pada mentaadukan yang wajib. Berarti bertukar hakikat yang wajib itu menjadi mungkin atau harus. Padahal arti wajib itu tak pernah tak ada, tak bisa ditukar lagi. Bisakah yang seperti yang wajib itu ditukar menjadi yang jaiz? Tak bisa. Akibatnya apa? Betulkah hakikat yang wajib itu menjadi harus? Kalau begitu nanti Allah Ta'ala bisa mengadukan yang wajib, yang mentaadukan yang wajib. Bahaya sangat. Yang wajib apa? Allah Ta'ala. Berarti Allah Ta'ala bisa mentaadukan Allah Ta'ala. Maka tak takluk daripada yang wajib.
Nampak bayangannya. Kenapa pula takluk sifat kudrat kepada yang mungkin? Karena itu tidak takluk pada yang wajib. Kalau takluk pada yang wajib mengadukan yang udah ada, tahsilul hasil namanya. Kalau takluk pada yang wajib mentaadokan yang wajib tu, dari yang ada menjadi tak ada, qalbul haqaiq, betulkan hakikat yang wajib menjadi mungkin. Itu sesuatu yang mustahil pula. Seperti itu akibatnya. Begitu juga tak takluk sifat qudrat kepada yang mustahil. Arti mustahil itu apa? Tak pernah ada. Kalau wajib tak pernah tak ada. Arti mustahil tak pernah ada. Udah tak pernah tak ada. Tak pernah ada dia. Itu mustahil. Dalam mimpi pun tak pernah, tak bisa kita jumpa. Selalu saya ulang. Itu mustahil. Cuma nanti ada pembahasannya, ada wajib ardi, ada pula mustahil ardi. Itu lain lagi. Jadi mustahil itu seperti mana? Seperti syirik sekutunya Allah. Itu kan mustahil lah doa. Kalaulah Allah Ta'ala sifat kudratnya itu takluk pada yang mustahil, seperti mentaadokan yang mustahil, itu tahsilul hasil namanya. Memang udah tak ada kian. Kenapa pula tak ada? Itu suatu mustahil pula. Kenapa? Karena tahsilul hasil. Kalau Allah Ta'ala menjadikan yang tak ada, yang mustahil itu menjadi ada, sama macam tadi. Qalbul haqaiq, betulkah hakikat mustahil itu menjadi mungkin? Berarti nanti bisalah Tuhan mengadokan anaknya sendiri. Allah Ta'ala itu ada anak, apa hukumnya? Mustahil. Arti mustahil itu tak pernah ada. Andai kata pula takluk sifat kudrat pada yang mustahil, diadokan yang mustahil itu berarti betulkah hakikat mustahil itu menjadi mungkin, menjadi harus. Berarti kuasa Tuhan menjadikan anaknya. Inilah jawaban yang salah. Kuasalah Tuhan. Sedangkan dia Tuhan. Masa anak dia tak bisa dia buat? Kan gitu. Logika-logika yang salah. Kan seperti itu. Padahal sesuatu yang mustahil tak bisa lagi menjadi ada. Di sisi Allah memang tidak ada. Arti mustahil itu tak bisa dihadirkan. Maka macam mana contohnya sekutu Tuhan. Sekutu Tuhan. Tuhan punya anak-anak bagi Allah tu, adanya anak bagi Allah hukumnya mustahil. Sesuai dengan nas. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak. Dan tidak juga diperanakkan. Makanya sifat 20 itu sesuai dengan nas Al-Quran. Hanya sebagian sedikit saja kadang sekelompok uang bikin ponding kata sifat 20. Sebenarnya tidak. Memang kalau bahasan ini pening-pening sedikit lah. Tapi tidak insya Allah menjadi gilo. Tidak insya Allah. Mudah-mudahan janganlah sempat menjadi gilo. Masa kita belajar sifat 20 lah menjadi gilo. Sudah. Itu sifat kudrat. Takluknya kepada yang jaiz saja. Tapi sifat ilmu. Tidak hanya kepada yang jaiz takluk. Tapi umum. Takluk pada yang wajib. Takluk pada yang mustahil, takluk pada yang jaiz yang harus. Takluk pada yang wajib, diketahuinya zat dan sifatnya. Zat siapa? Zat Allah. Sifat siapa? Sifat Allah. Itu, seperti itu. Dan pada tiap-tiap yang harus, akan setelah yang wajib yang harus dibuatnya. Memang keurutannya seperti itu. Kalau wajib, ada, tak pernah tak ada. Kemudian, barulah harus. Boleh ada, boleh tidak. Nanti baru tak ada sama sekali. Cuma untuk mengambilkan paham, selalu di kitab-kitab itu disebutkan, kalau setelah wajib, mustahil. Nah, tapi tak apa-apa. Itu hanya dalam pembahasan saja. Pengertiannya sama. Dan takluk juga sifat ilmu itu pada tiap-tiap yang harus. Tiap-tiap yang jaiz. Jaiz harus itu sama artinya. Seperti mana menjadikan alam atau meniadakan dia.
Allah Ta'ala menjadikan alam itu apa hukumnya? Jaiz. Allah nak dijadikannya, nak tidak dijadikannya. Nah, Allah tahu. Dalam ilmu Allah Ta'ala, apa yang diciptakannya, apa yang dijadikannya, apa yang tak dijadikannya, Allah maha mengetahui. Dan takluknya lagi tanjizi qadim. Nyata tahunya Tuhan. Setiap yang wajib itu diketahui zat dan sifat. Diketahuinya yang jaiz, yang diciptakannya, yang nak diadokannya. Tahu semua Tuhan. Dan takluk juga kepada yang mustahil, pengertiannya tiap-tiap yang mustahil seperti menyengutui dengan Allah Ta'ala, menyengutui dengan Allah Ta'ala, dan tiada bersifat ia dengan sekali sifat kemalan. Nah, Allah Ta'ala dia mengetahui bahwa tidak ada sekutunya, bahwa sifat yang tak bersifat yang bahwa tidak bersifat dengan sifat kemalat itu Allah Ta'ala tahu bahwa tak ada apa ya itu menyebut ini, diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahwa dia senantiasa bersifat dengan sifat kemalat, dan kebalikan tidak bersifat kemalat itu tahu Tuhan bahwa dia memang betul-betul bersifat dengan sifat kemalat, dan tidak mungkin dia tidak bersifat dengan sifat kemalat. Allah tahu. Nah, singkatnya Allah Ta'ala mengetahui sesuatu yang mustahil bagi dia. Tak ada. Yang mustahil bagi Allah Ta'ala itu seperti sekutunya, seperti tidak dia bersifat kemalat. Allah itu tahu. Paham ke kira ini? Untuk menyederhanakan bahasa memang sulit. Diketahuinya tak ada sekutunya, bukan diketahuinya ada sekutunya. Kalau diketahuinya ada sekutunya, berarti Allah Ta'ala ada sekutunya. Kalau ada sekutunya, maka Allah Ta'ala tidak bersifat wahdaniat. Karena arti wahdaniat itu apa? Esa, zatnya esa, sifatnya esa, perbuatannya. Nah, itu dia. Nanti ingat. Jadi takluk pada yang wajib diketahuinya zat dan sifatnya. Takluk pada yang jaiz diketahuinya apa yang dijadikannya, apa yang tak dijadikannya. Takluk pada yang mustahil diketahuinya bahwa yang mustahil itu tak ada bagi dia. Dia tahu. Mana yang mustahil yang tak ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sekutunya. Mana lagi bahwa dia tidak bersifat dengan sifat kamalat. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat kemalat, hukumnya apa? Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat kemalat, hukumnya mustahil. Karena Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kemalat. Tidak bersifat dengan sifat kemalat itu hukumnya mustahil. Allah tahu bahwa dia itu mustahil tidak bersifat dengan sifat kamalat. Dia tahu dia itu tidak ada sekutunya. Nah, itulah dia. Takluk pada yang mustahil. Kan umum itu takluknya. Meliputi mana? Yang wajib, yang jaiz, yang mustahil. Yang hafalan kita takluk pada yang wajib diketahui zat dan sifatnya. Takluk pada yang mustahil diketahuinya bahwa tak ada sekutunya. Takluk pada yang jaiz diketahuinya barang yang diciptakannya dan yang dijadikannya. Habislah sampai di situ tentang takluk sifat ilmu. Untuk tanjizi qadim, sifat ilmu itu hanya satu itulah takluknya. Namanya takluknya tanjizi qadim. Tanjizi itu nyata. Tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sejak azali. Seperti itu. Dan takluknya namanya inkishaf. Kita lanjutkan sedikit. Itu sifat ilmu. Kemudian dan hayat. Setelah sifat ilmu, sifat hayat. Kok dimatikan? Bacaannya ayah. Kamar butuh di depan. Hayat biasanya kita.
Hayat itu tiada takluk ia. Nah, berarti hayat itu tak ada takluk. Tak menuntut sifat itu akan pekerjaan yang lebih. Nah, itu sifat hayat itu tak ada takluknya. Kenapa takluk? Tidak ada takluknya. Tak menuntut sifat itu akan pekerjaan yang lebih. Dia hanya hidup saja. Nah, tak ada tugasnya. Hanya hidup. Semua menjadi syarat bagi sifat ma'ani. Tiada takluk ia dengan suatu karena ia tiada menuntut akan pekerjaan yang lebih atas dirinya dengan tempatnya. Karena tidak menuntut pekerjaan yang lebih atas berdiri sifat kepada tempatnya, kepada zatnya. Seperti itu. Kemudian hayat itu apa makna? Nah, di sini disebutkan makna hayat itu yaitu sifat yang mengesahkan, sifat yang mengosahkan bagi yang berdiri dengan dia pendapatan, bagi yang berdiri ia dengan pendapatan, bagi yang berdiri dengan dia pendapatan. Artinya apa? Adalah hayat itu jika sudah berdiri ia pada zat, ini majas akli. Memang hayat itu berdiri pada zat. Sifat hidup Allah Ta'ala itu ada dia pada zat. Maka bersifat zat itu dengan aliman, dengan mengetahui. Nah, langsung seperti itu. Dan basiron, keadaannya yang melihat. Dan yaitu sifat hayat itu syarat pada segalian sifat ma'ani. Lazim daripada ketiadaan. Kalau tiada hayat, itu ketiadaan sekali sifat ma'ani. Andai kata sifat hayat itu tak ada, berarti sifat ma'ani pun tak ada. Kenapa? Secara majas aklinya, kalaulah tak hidup, yang lain pun tak ada. Dia tidak menuntut pekerjaan yang lebih atas berdiri sifat kepada tempat, tapi dia menjadi syarat bagi sifat ma'ani. Itulah sifat hayat. Semua sifat ma'ani itu bertakluk. Sifat ilmu takluk pada hukum akal yang 3, takluk pada yang wajib, takluk pada yang mustahil, takluk pada yang harus. Takluk pada yang wajib diketahuinya zat dan sifatnya. Takluk pada yang mustahil diketahuinya bahwa tidak ada sekutunya. Takluk pada yang jaiz diketahuinya barang yang dijadikannya atau yang tak dijadikannya. Allah tahu. Kemudian ilmu hayat. Hayat tak ada takluk. Kemudian sama dan basar. Nanti kita insya Allah akan lanjutkan secara cepat. Kita habiskan tentang takluk nih. Ya, jangan poning. Jangan poning. Pak Apusan, apa kau pak? Sehat enggaknya? Nah, dapat kemai sedikit nih. Tak ada uang belah sana. Tak apa-apa udah masuk. Tak tahu. Nah, terkejut awak. Maaf ninjau. Puasa. Cantik. Allah. Dah, kita percepat. Hayat tak ada takluk. Dan sama dan basor gabung. Kenapa? Sebab karena sama takluknya. Dan sama dan basor takluk keduanya dengan sekalian yang maujudat bersamaan. Ada yang maujud itu qadim seperti zat Allah Ta'ala, atau maujud yang baru seperti zat sekalian makhluk. Dan diketahui pada yang demikian itu bahwasanya tiada takluk sama dan basar itu kepada yang mustahil. Karena makna mustahil itu barang yang tiada diterima akal akan adanya. Dan takluk sama dan basar itu pada yang wajib dan yang harus dengan syarat jika ada yang harus itu maujud. Karena setengah yang harus itu tiada wujud. Seperti iman Abu Jahal dan Abu Lahab, Abi Jahal, Abi Lahab, dan yang umpama keduanya itu yang mana? Seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Maka tiada takluk oleh keduanya mana? Sama dan basar akan dia.
Seperti itu. Intiha al-alamah Zainal Abidin dan Ibnul Faqih Jalaluddin. Coba batasi sampai di situ. Itu jelaskan sedikit. Sama dan basor. Arti sama, mendongak. Arti basor, melihat. Takluk keduanya. Keduanya sama satu, basar satu. Berarti keduanya takluk. Dengan sekalian yang maujudat. Yang maujudat. Yang ado. Takluk sama basar itu sekalian yang ado. Yang ado itu mana? Bersamaan ado yang maujud itu qadim, atau yang ado itu qadim seperti zat dan sifat Allah Ta'ala. Qadim tak? Qadim. Itu. Jadi sekali maujud. Mana yang maujud? Takluknya. Baik yang maujud itu qadim seperti Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti zat Allah Ta'ala, atau maujud itu yang baru. Didengar, dilihatnya juga yang baru. Seperti zat sekalian makhluk. Jadi dan diketahui pada demikian itu bahwasanya tidak takluk sama dan basar itu kepada yang mustahil. Sifat ilmu itu takluk pada mustahil. Sama basar tak takluk pada yang mustahil. Karena dia takluknya kepada sekalian yang maujud. Siapa aja yang maujud tu? Baik yang maujud itu qadim seperti zat Allah Ta'ala dan sifatnya, atau yang maujud itu baharu seperti makhluk. Tapi nanti dengan syarat, kalau yang makhluk atau yang jaiz itu maujud. Kalau tak maujud, tak didongak dan tak dilihatnya. Ini kita akan lanjutkan. Nah, tidak takluk sifat sama dan basar itu pada sekalian yang mustahil. Karena makna mustahil itu barang yang tiada diterima pada akal adonyo. Jadi tidak takluk pada mustahil. Karena yang mustahil itu tidak maujud. Tak ada dia. Padahal sama dan basar itu takluk pada sekalian yang maujud. Sekalian yang ada. Sekalian yang ada didongak dan dilihat oleh Allah Ta'ala. Dilihat dan didonganya sekalian yang ada. Apa aja yang ada? Yang qadim seperti zat dan sifatnya didongak dan dilihatnya zat dan sifatnya. Didongak sifat sama dan basornya. Karena sifat sama dan basor itu maujud tidak? Maujud tidak sama dan basor? Maujud, ada, karena ada didongak dan dilihatnya. Allah mendongak samanya, Allah melihat sama dan basornya. Allah mendongak basornya, Allah mendongak samanya. Allah melihat basornya, Allah melihat samanya. Karena sama basor Allah Ta'ala itu maujud. Setiap yang maujud didongak dan dilihat. Tapi ingat, pendengaran Allah Ta'ala itu inkisaf. Penglihatan Allah Ta'ala itu inkisaf juga. Pendengaran Allah Ta'ala itu maujud. Maujud itu tidak hanya sebatas suara, tapi maujud itu baik yang suara ataupun tak suara. Termasuklah warna. Didongak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala suara dan warna. Kalau kita bisa tidak dengar warna. Sampai hitam pun kita tak bisa kita mendongak sampai mati. Hitam itu mati. Tak bisa kita mendongak. Begitu juga basar. Dilihat oleh Allah. Tidak hanya sebatas warna. Tapi dilihat oleh Allah Ta'ala juga suara. Kalau kita bisa tidak melihat suara. Tak bisa. Maaf betul. Suara angin yang kita keluarkan dari kita sendiri pun dari dulu sampai sekarang pernah tidak kita menengok. Tapi udah kita bagi nama dia. Udah kita, ini angin ini. Tapi tak pernah kita berjumpa. Ingin aku nak menengoknya. Ibu-ibu beritanya ingin tidak melihat kontur. Tidak, tahu salah. Tak elok. Mendongak pun nak malas. Kadang awak duduk-duduk laki bini. Kadang ada tu maafnya angin kontut tu menyakitkan hati.
ter 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 panjang, nang sengaja di kuat-kuat bikin lagi apa tak ngamuk ini. Bakal lai gara-gara itu. Kalau nak buang aja, tak usah disokat-sokat. Ini jadi main-mainan bola. Nah, kalau dulu, zaman dulu Pak Kades, main pokap bola. Ada kawan dekat pokap pun, apa bakal lai lah. Kok bondo ini pokap tu wangian baulah. Ini yang busuk-busuk. Itu kata ikhlas. Nah, bila pula ikhlasnya? Itu haram itu hukumnya. Allah, jangan dibuat gitu, anak-anak jangan sompat gitu. Ayo, bawa siap makan jengkol dan keluarkan angin di pokap bagi kawan. Apa tak naik hitam kawan? Tak pernah kita tengok dia. Tapi hanya kita doang. Sama dan basar Allah takluk pada sekali maujud. Didonga dan dilihat sekali ini adu. Baik yang ado itu yang qadim seperti zat dan sifatnya, maupun yang ado itu seperti makhluk. Dengan syarat kalau makhluk itu maujud. Dengan syarat yang makhluk itu ado. Kalau tak ado, tak dilihat. Bukan tak melihat. Tak dilihat. Kalau tak melihat, berarti padam penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala ingkisap penglihatannya. Seperti itu. Nah, kemudian takluk sama dan basar itu pada yang wajib dan yang harus. Yang mustahil tidak. Kita ulang sedikit lagi ngambil kesimpulannya. Kudrat dan iradat takluk pada sekalian mungkin atau sekalian jaiz. Satu saja. Takluk pada yang harus. Itu sifat kudrat dan iradat. Sifat ilmu takluk pada ketiganya. Pada yang wajib, pada yang mustahil, pada yang jaiz. Sama dan basar takluk pada yang wajib, takluk pada yang harus. Tapi dengan syarat yang harus itu maujud. Ada. Tidak takluk pada yang mustahil. Nampak kan mana sifat yang bertakluk? Ilmu takluk meliputi. Habis ketiga-tiga ada takluk. Yang wajib, mustahil, yang harus. Kalau kudrat dan iradat, takluk pada sekalian yang mungkin atau yang harus. Sama dan basar, takluk pada yang wajib, takluk pada yang harus. Dengan syarat yang harus itu maujud. Kenapa? Karena ada yang harus yang jaiz itu tak maujud. Seperti mana iman Abu Jahal dan Abu Lahab. Iman itu boleh ada, boleh tidak. Karena iman itu mungkin. Tapi kalau takluk ilmu Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala, dalam ilmu Allah Ta'ala, udah tak ada iman Abu Jahal tu. Kalau dah tak ada iman Abu Jahal tu, maka tidak dikehendaki adanya oleh sifat iradah. Kalau tidak dikehendaki adanya, berarti tidak diadakan oleh sifat kudrat. Karena sifat kudrat telah mengadakan dan tidak adakan. Tak bisa sifat kudrat itu mengadakan dan tidak adakan kecuali yang dikehendaki dalam iradah Allah, dalam ilmu Allah, itulah yang diadakan. Ini dalam ilmu Allah tak ada imannya. Macam mana pula nak dikehendaki akan adanya? Apalagi nak diadakan, memang tak ada. Jadi itu taklukah sifat sama dan basar? Tidak takluk sifat sama dan basar akan iman Abu Jahal dan Abu Lahab dan CS-CS-nya yang lain. Kenapa? Karena iman Abu Jahal, iman Abu Lahab itu tidak maujud. Itu mustahil adanya. Kenapa mustahil adanya? Karena udah takluk sifat ilmu. Taklukkah sifat kudrat pula? Sifat kudrat bisa jadi takluk pada iman Abu Jahal, bisa jadi tidak takluk. Perbedaan pendapat ini didudukkan, maka terjadilah persamaan. Tidak takluk sifat kudrat pada iman Abu Jahal secara takluk hakiki. Takluk hakiki sifat kudrat itu adalah tanjizi hadis.
tidak takluk secara tanjizi hadis sifat kudrat pada iman Abu Jahal. Kalaulah takluk sifat kudrat secara tanjizi hadis, maka adalah iman Abu Jahal. Padahal iman Abu Jahal itu mustahil adanya. Nah, seperti itu, tak takluk. Bagi mengatakan takluk tadi, hanya takluk seluhil qadim. Seluhi, patut saja, tapi tidak diadokan. Akhir kesimpulannya, sama dan basar. Tidak juga takluk pada yang harus, kalau yang harus itu tidak maujud. Jadi sama dan basar. Sama takluknya. Sama takluk. Takluk satu, tanjizi qadim. Ini walaupun belum dapat, saya bayangkan bayangkan sajalah. Donga sajalah. Suatu saat nanti kalau belajar tempat lain, insyaAllah menjadi tahu. Tanjizi qadim, seluhi qadim, dan tanjizi hadis. Ini terjadi perbedaan pendapat di kampung kita ini dulu sampai sekarang. Tapi alhamdulillah di kitab ini pun dah ada penjelasannya bahwa apa yang dijelaskan MUI tingkat 1 Sumatera Utara, maka itulah kita yakini kebenarannya. Karena itu bukan pikiran satu orang, tapi pikiran ulama-ulama yang telah membahas kitab-kitab tauhid yang berkenaan tentang sama dan basar Allah Subhanahu wa taala. Sifat sama dan basar itu adalah takluknya secara tanjizi zati. Setiap takluk secara tanjizi zati itu bukan fi'il, bukan perbuatan. Tidaklah Allah Ta'ala itu menengok baru menampak. Nah, tidak. Seperti itu. Jangan kita sampai tersalah. Jadi apakah hukumnya Allah Ta'ala melihat ataupun mendengar? Wajib. Melihat secara tanjizi qadim, melihat sekalian yang maujud. Yang maujud itu mana? Kalau tanjizi qadim. Tanjizi itu nyata. Qadim itu tak ada permulaan. Dilihat dan didengarnya apa yang ada, zat dan sifat, karena belum ada makhluk. Kemudian seluhi qadim. Seluhi qadim patut hanya basar itulah yang melihat makhluk yang diciptakannya, tapi belum ada makhluk. Seluhi qadim, qadim senantiasa Allah Ta'ala melihat. Kemudian tanjizi hadis. Tanjizi itu dia itu nyata, kemudian hadis baharu. Ada baharu, pasti dilihat. Wajib dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian tanjizi hadis. Di sinilah kadang-kadang tersalah pada pemahaman. Walaupun dia pandai bahasa Arab, tapi tak paham penjelasan kitab tauhid. Jangan kita ikut. Jangan kita sampai tersalah. Jadi kesimpulan pada malam ini, yang terakhir sama dan basar. Takluk keduanya. Pada yang wajib, pada yang harus. Tidak takluk pada yang mustahil. Tapi takluk pada yang harus. Dengan syarat yang harus itu maujud. Karena ada sebahagian yang maujud itu tidak. Karena ada sebahagian yang jais yang harus itu tidak maujud. Seperti iman Abu Jahal. Iman Abu Jahal, iman Abu Lahab. Takluk sifat sama dan basar? Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak maujud. Jalan sampai sini? Insya Allah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Lebih kurang selama 10 udah. Itu akan membahas ini. Akan datang di lain waktu dan kesempatan. Masih di halaman yang sama. Halaman 24. Yaitu kalam. Sifat kalam. Ingatlah. Jangan sempat salah lagi. Namun dibahas di sini, jangan juga sempat kita nanti kok payah-payah kali. Ini bukan fardu ain menjelaskan sifat takluk seperti ini. Nah, cuma karena tak bisa kita langkah-langkah, tetap kita baca juga, tak bisa kita tinggalkan. Karena saya belajar dulu pun gitu juga. Dari pertama sampai ini tak ada ditinggalkan. Kita doa juga lah, walaupun agak sulit memahaminya. Tapi yang fardu ain itu jangan lupa gitu. Hukum akal jangan lupa gitu. Nah, itu saja. Kepada Allah Subhanahu kepada ibu bapak sekalian, Al-Fakir
Segala keterbatasan kekurangan mohonlah dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.